Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian, anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan juga para wali santri yang mengikuti acara ini baik langsung ataupun relay ya. Baik live ataupun tidak langsung, alhamdulillah ala kulli hal, nashkurullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah hampir memasuki 10 hari yang kedua kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saja di masa lockdown ini memang benar-benar bukan saja aktivitas kita yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang lebih penting daripada itu adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan ini di lockdown. Nah, kan ya. Jadi hikmahnya itu kita tidak kemana-mana, akhirnya insya Allah mengurangi porsi dosa-dosa kita. Kita tidak banyak berinteraksi dengan orang, juga ini hikmahnya apa? Mengurangi dosa-dosa kita, baik itu dari ucapan ya, dan lain sebagainya. Ini husnudzon kita itu seperti itu. Hikmahnya adalah seperti itu. Kita bersyukur ala kulli hal terhadap keadaan yang sedang kita alami ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan beliau. Mudah-mudahan kita benar-benar akan bertemu dengan baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkan syafaatnya ya. Kita bisa minum dari air telaga beliau ya. Dan kita bisa melihat wajah beliau yang kita rindukan insya Allah. Jemaah sekalian, pada sore hari ini kita teruskan kajian kita. Alhamdulillah kita sudah sampai ayat yang ke-18 ya. Kita akan meneruskan ayat yang ke-19 dan seterusnya. Fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam. Wa asarruhu bida'ah. Wallahu alimum bima ya'malun. Wa syarawhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ini sampai ayat yang ke-22. Nah, surah Yusuf ada berapa ayat? 111 ya. Kita insyaallah pada sore hari ini akan sampai di ayat yang ke-22. Jadi kalau seperti ini kayaknya tidak habis ya. Tidak penting habis ya. Yang penting kita nata'alam. Masih ada Ramadan tahun depan insyaallah.
Kita mudah-mudahan diberikan anugerah oleh Allah, diberikan izin untuk bisa bertemu kembali dan bisa ngaji lagi seperti ini ya, insya Allah. Baik, pada pelajaran yang lalu kita ingat-ingat ya, ada istilah sobrun jamil. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Karena inti utama daripada pelajaran surah Yusuf ini bukan ilmu, tapi apa? At-ta'addub bil Quran, wat ta'assur bil Quran. Ya. Jadi harus ada bekas dalam diri kita dengan Al-Quran ini. Kalau sobrun jamil, ya mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diartikan sobrun jamil itu adalah apa? Kesabaran yang tidak ada la jaza'a fihi wala syaqwa fihi, kan ya. Tidak ada keluhan, tidak kaget ya dengan musibah yang diterimanya. Ini namanya sobrun jamil. Tidak cerita-cerita ya. Nah. Baik, pada sore hari ini kita bahas ayat 19 dahulu. Kisah selanjutnya kita masih memahami Nabiullah Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur, kan gitu ya. Nah, posisi saudara-saudaranya di mana? Karena diceritakan sebelumnya itu saudara-saudaranya sudah pulang, kemudian sudah lapor ke ayahnya membuat drama, kan gitu ya. Dan akhirnya ayahnya mengatakan fasobrun jamil. Nah, tapi dalam ayat yang 19 ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada catatan ya. Ada catatan. Sebelum pulang itu mereka apakah langsung pulang atau bagaimana, kan begitu ya. Kaitannya dengan ayat yang ke-19 ini. Masukkan Yusuf terus pulang atau cari kambing dikasih darahnya itu atau bagaimana ya. Wajaat sayyaratun fa'arsalu waridahu fa'adla dalwah. Ya. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bidha'atan wallahu ya'alimun bima ya'malun. Yaqulu ta'ala mukhbiran amma jara li Yusuf alaihi salam. Allah berfirman memberitahu tentang apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Khina alqahu ikhwatuhu, ketika dicampakkan oleh saudara-saudaranya. Wa tarakuhu fi dzalikal jub wahidan, dan mereka meninggalkannya di dalam sumur itu sendirian. Wahidan faridan, sendirian. Famakasa fil bi'ri, dalam catatan Imam Ibnu Katsir gini ya, famakasa fil bi'ri salasata ayyamin fima qalahu Abu Bakar ibnu Iyash. Jadi ada yang berpandangan di sumur itu selama 3 hari. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq beliau mengatakan lamma alqahu ikhwatuhu, ketika mereka selesai melemparkan saudaranya di sumur itu, apa yang mereka lakukan? Ya, jalasu haulal bi'ri. Nah, mereka duduk di sekitar sumur itu yaumahum dzalika. Sepanjang hari itu mereka duduk di situ untuk apa? Yang duru namada yasna wa ma yusna bihi. Mereka menunggu apa kira-kira yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Yusuf dan apa yang terjadi pada dirinya. Mada yasna wa ma yusna bihi. Ya. Karena kalau mada yasna bisa jadi berusaha untuk keluar, kan gitu, tapi bagaimana nggak mungkin keluar, atau apa yang berlaku setelah itu ya. Karena dalam kesepakatan mereka diperkirakan nanti akan ada apa? Ada musafir yang kira-kira bisa ngambil itu, kan begitu ya. Wa madza yusna bihi. Nah,
Maka kemudian disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq, fasaqallahu lahu sayyaratan. Allah lah yang mengarahkan satu rombongan, ya. Sayyarah bukan mobil, ya. Satu rombongan yang sedang musafir. Fanazalu qariban min tilkal bi'ri. Nah, mereka istirahat dekat dengan sumur itu. Nah. Wa arsalu waridahum, kemudian mereka mengutus waridahum, itu adalah orang yang memang suruh-suruhannya, ya, yang disuruh untuk mengambilkan air, ya. Wa huwallazi yatatallabu lahum alma, ya. Falamma jaa dzalikal bi'ra, ya, ketika waridahum ini datang ke sumur itu, wa adla dalwahu, mengulurkan, adalah itu mengulurkan, dalwahu embernya, ya. Nah, bahasa yang paling terkenal di pondok kita itu adalah dalwun, ya, wa mighrafatun. Ya, wa adla dalwahu. Nah, ketika diulurkan embernya itu, fiha tashabbatha Yusuf alaihi salam fiha. Jadi Nabi Yusuf tahu ada ember yang ke bawah, langsung masuk di situ, ya. Fa akhrajahu. Nah, kemudian dikeluarkanlah, ya, bukan air yang didapatkan tapi gulam, ya, wastabsyara bihi, senangnya luar biasa, ya. Istabsyara bihi ini dia sendiri gembira nemu orang. Ya. Wa qala ya busyra, maka ungkapan dia adalah ya busyra hadza gulam, ini adalah seorang gulam. Nah, wallahu alam, ya, di zaman itu nemu seperti ini, itu apa namanya, sebuah keberuntungan, ya, sebuah penemuan yang luar biasa. Mungkin bisa kayak nemu emas dan lain sebagainya, ya. Ya busyra hadza gulam. Ya. Jadi kalau kita, walaupun kita mengatakan kepada diri sendiri, ya, dapat rezeki, ya, tiba-tiba ada orang ngasih mobil, ya, tidak ada siapa-siapa, boleh kita mengatakan ya busyra hadhihi sayyarah, gitu, ya. Ya busyra zaujatan solihatan, nah, Ustaz Fadil, ya, nah, gitu. Jadi ya busyra Ramadan Karim, ya, kata orang Arab kan, ya, Ramadan Karim, ya. Ya busyra hadza gulam. Ya, jadi untuk mengungkapkan kegembiraan itu begitu, ya busyra, bisyarah, ya. Nah. Jadi ya busyra hadza gulam, ini adalah seorang gulam. Oleh karena itu gulam itu bisa jadi masih kanak-kanak, bisa jadi, ya, sudah remaja, ya. Ada pandangan lain, tetapi apa namanya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini yang lebih tepat, ya. Ada yang mengatakan ya busyroya, tapi ini apa namanya qiraat yang tidak ini, ya, tidak dhaif, ya. Tidak ada, ya, ya busyroya. Kalau ya busyroya itu kembali kepada dirinya sendiri, ya. Tapi tidak masalah, ya. Ya busyra hadza gulam. Wa qauluhu, kemudian apa? Setelah itu wallahu alimum bima wa asarruhu bidha'ah. Nah, ini, ya. Wa asarruhu bidha'atan. Nah. Wa asarru yusirru apa? Merahasiakan. Wa asarruhu bidha'atan. Nah, apa maksudnya ini dan siapa yang merahasiakan ini? Nah, kalau di terjemahan situ siapa? Sayyarah, kan? Nah, tapi dalam tafsiran enggak begitu ternyata, ya. Ada, itu adalah salah satu makna mungkin, ya. Salah satu makna memang begitu, ya. Wa qauluhu wa asarruhu bidha'atan ay asarruhu alwaridun min baqiyatis sayyarah. Nah, gitu, ya.
Al-waridun yang ada di situ merahasiakan daripada rombongan yang lain, ya. Wa qalu, mereka mengatakan ishtarainahu, kami membelinya, bukan nemu dari sumur itu. Dan mereka apa? Juga menyembunyikannya dari min ashabil ma, ya. Min ashabil ma, bisa jadi nanti ketahuan makhafatan ayyusyarikuhum fihi idza alimu khabarahu. Wallahu alam, apakah sumur itu ada pemiliknya sehingga disebutkan di sini ada pemiliknya, sahibul ma, ya, atau tidak. Kalau menurut kisah ini berarti ada pemiliknya, sehingga kalau ada orang di situ itu menjadi bagian daripada pemiliknya, sahibul ma. Oleh karena itu as-sayyarah tadi apa? Merahasiakan min sahibil ma, supaya mereka tidak ikut-ikut memiliki Nabi Yusuf ini yang ditemukan itu. Qalahu Mujahid, yang mengatakan ini adalah Imam Mujahid, Imam Suddi, dan Imam Ibnu Jarir, ya. Wa qala al-Aufa'an Ibni Abbas, ada riwayat dari Ibnu Abbas, qauluhu wa asarruhu bidha'atan, yakni ikhwatu Yusuf. Nah, yang menyembunyikan, merahasiakan keadaan sebenarnya itu justru saudaranya Yusuf. Asarru sya'nahu wa katamu ayyakuna akhahum. Mereka merahasiakan, ya, dan mereka menyembunyikan bahwasanya dia itu adalah saudara mereka. Lah Yusuf bagaimana? Kan gitu, ya. Wa katama Yusuf sya'nahu. Beliau sendiri, Nabi Yusuf juga menyembunyikan keadaan dirinya. Kenapa? Makhafatan ayyaktulahu ikhwatuhu. Khawatir kalau ngaku itu adalah saudaranya, atau kan kalau bilang kepada Sayyarah, ya, saya ini saudaranya, dibuang, itu khawatir nanti malah akan dibunuh oleh saudaranya. Karena sebelum dimasukkan sumur kan sudah disiksa, kan itu, ya, sudah disiksa. Sehingga Nabi Yusuf pun menyembunyikan identitas dirinya, sementara mereka juga menyembunyikan identitas Nabi Yusuf ini. Jadi ini makna yang kedua, ya. Nah, fadzaka waqtarul bai'ah. Nah, ini, ya, waqtarul bai'ah, Nabi Yusuf lebih memilih rela dijual. Nah, gitu, ya. Waqtarul bai'ah, ya. Fadzakarahu ikhwatuhu liwaridil qaum fanada ashabuhu ya busyra hadza gulam. Jadi yang mengatakan ya busyra hadza gulam ini siapa? Kalau menurut riwayat ini ikhwatu Yusuf. Nah, kan gitu, ya. Setelah saling menyembunyikan seperti itu, karena yang menjual itu adalah ikhwatu Yusuf. Sebelum dijual ke di Mesir itu, ya. Ya busyra hadza gulam yuba'u faba'a ikhwatu. Ini pemuda, ini anak dijual. Maka kemudian dibelilah oleh mereka, ya, dijual dan dibeli oleh Sayyarah itu. Wallahu ya'lamu wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Alimun bima yaf'aluhu ikhwatu Yusuf wa mushtaruhu wa qadirun ala taghyiri dzalika wa daf'ihi. Ya, gitu, ya. Walakin lahu hikmah wa qadarun sabik fataraka dzalika liyamdi ma qadaruhu wa qadahu. Jadi Allah sebenarnya mampu, kalau mau menyelamatkan saat itu Nabi Yusuf itu mampu, tidak ada proses jual beli, apalagi ini calon nabi, ya. Tapi sudah maktub desainnya itu seperti itu. Allah takdirnya, ya,
takdirnya Nabi Yusuf itu ya memang seperti itu dalam perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena itu kita memang harus selalu istilahnya terhadap qada Allah itu udah ridho sajalah. Sekarang kita lagi corona, ridho saja, nggak usah ngeluh, nggak usah ini. Ya. Bahkan kalau bisa kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kata Imam Ibnu Qudamah, kalau kita mendapatkan musibah, ya betul kita mengucapkan inna lillah. Orang biasa-biasa begitu. Tapi kalau orang ma'rifatullahnya sudah luar biasa, ya, dan ar-ridha biqada'illah luar biasa, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Nah, mampu nggak kita? Sudah level seperti itu ya. Nah, kita lihat Nabi Yusuf ini ya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk menolongnya ya, tapi dibiarkan. Begitulah prosesnya ya. Nah, berarti kalau menurut riwayat yang kedua itu terjadi transaksi ya. Setelah Nabi Yusuf dikeluarkan oleh warid mereka itu ya, nah, itu terjadi transaksi antara Nabi Yusuf antara saudara-saudara yang Nabi Yusuf dengan dengan Sayyarah ini. Ya. Karena nanti apa yang membuat tafsir seperti ini nanti ada kata-kata wa kanu fihi minaz zahidin ya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Nanti kita akan jelaskan setelah ini ya. Nah, kita membahas wallahu alimum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang mereka kerjakan, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, ada yang dilakukan oleh Allahu alim ya. Oleh karena itu, di sini Imam Ibnu Katsir walakin lahu hikmatun. Allah punya hikmah. Wa qadarun sabiqun fataraka dzalika liyamdi ma qadarahu wa qadahu. Dan di sini juga kata Imam Ibnu Katsir wa fi hadza ta'ridun li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilamun lahu bi anni alimun bi adza qaumika laka wa ana qadirun 'alal inkar 'alaihim walakinni sa'umli lahum summa aj'al lakal 'aqibah wal hukm 'alaihim kama ja'altu li Yusuf al hukma wal 'aqibata ala ikhwatihi. Nah, dalam ayat ini ada ta'rid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu ya yang bisa diambil oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah Maha mengetahui tentang siksaan yang diberikan kaum Nabi Muhammad kepada Rasulullah, ucapannya, bahkan dengan fisik. Allah Maha mengetahui, alim ya. Dan Allah saat itu qadirun alal inkar alaihi, mampu kalau mau membinasakan mereka itu mampu. Nah, tapi apa? Walakinni sa'umli lahum. Nah, ya. Tapi aku menangguhkan hukuman itu. Sa'umli lahum. Kan ada sanastadrijuhum wa umli lahum. Ya. Umli amla yumli itu apa maksudnya di sini? Ajala yu'ajjilu ya, mengakhirkan, menunda ya, menunda. Jadi tidak langsung saat itu. Nah. Tapi akhirnya kan Allah memberikan kemenangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Yusuf. Tidak langsung saat itu saudaranya dibinasakan bisa. Nah. Saudaranya yang bisa langsung dimasukkan ke sumur semuanya oleh Allah itu bisa apa enggak? Sangat bisa. Sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud ya. Nah, ketika dibawa ke laut, justru yang selamat itu adalah hulamnya daripada pengawal rajanya, tenggelam semuanya. Dibawa di atas bukit ya. Hulamnya yang selamat, merekanya malah yang jatuh ke jurang. Itu Allah mampu untuk melakukan itu, tapi tidak ya, ini ada hikmah di sana. Baik. Wa qauluhu wa syarauhu
bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Wa syarauhu, ini maksudnya bukan beli tapi jual ya. Karena lafadz ishtara atau syara itu mengandung makna ba'a ya. Yaqulu ta'ala ba'ahu ikhwatuhu bisamanin qalil. Nah, di sini penjelasan Ibnu Katsir ya. Ada proses jual beli antara saudara maranya Nabi Yusuf ini dengan Sayyarah tadi itu ya. Wa ba'ahu ikhwatuhu bisamanin qalil, dengan harga yang murah sekali ya. Wa qala Mujahid wa Ikrimah al-bakhs wa an-naqis. Jadi dijual rugi kira-kira gitulah ya. Tapi ini kan tidak ada modal ya. Memang sudah begitu ya. Kulaan ayam harganya 25.000, lakunya 20.000. Namanya nakis ya. Kama qala ta'ala fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Bakhsan ya. An-nakis. Ai i'tada. Anhu ikhwatuhu bisamanin duna qalilin. Ini ya, wa ma'adzalika kanu fihi minaz zahidin. Maksudnya kanu fihi minaz zahidin ini laisa lahum raghbatun fihi bal law sa'aluhu bila syai'in la ajabu. Jadi ini yang menguatkan bahwasanya ada proses jual beli antara saudara-saudara Nabi Yusuf dengan Sayyarah tadi itu, karena wa kanu fihi minaz zahidin. Zahidin ini dijual murah ya. Itu pun mereka sebenarnya nggak mau dengan harga itu ya. Kalaupun mereka minta secara percuma, nah, kata orang Malaysia ya, secara cuma-cuma, gratis ya, itu dikasih. Itu maksud daripada wa kanu fihi minaz zahidin. Nah, kalau diterjemah itu kan Sayyarahnya kan, Sayyarahnya. Tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini adalah ikhwatu Yus. Jadi pas tafsirannya karena mereka sebenarnya ingin yang penting Yusuf itu tidak bersama mereka. Ya. Mereka hanya tinggal mereka saja bersama ayahnya agar supaya yakhlu lakum wajhu abikum. Ya. Cinta ayahnya itu hanya untuk mereka itu saja. Walaupun diminta ya akan dikasih, wong itu dibuang ya. Tapi mereka memang sepakat tidak membunuh kan. Ya. Jadi mereka tahu bahasanya Nabi Yusuf itu sebenarnya sudah dibawa orang dengan cara diperjualbelikan seperti itu setelah diselamatkan dari dari sumur itu ya. Jadi mereka tahu sehingga mereka datang ke ayahnya wajawabahum isya'an ya bekun. Nah, itu ya setelah proses ini kan ya. Nah, mereka nangis membuat sandiwara padahal beginilah ya. Jadi tidak selamanya orang banyak itu tidak sepakat untuk berdusta. Betul apa enggak? Nah, ini banyak orangnya sepakat juga berdusta kan. Membuat sandiwara ya. Membuat sandiwara begitu. Tapi beda dengan hadis Rasul yang mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku secara keseluruhan tidak akan pernah sepakat terhadap satu kesesatan. Pasti ada yang menentangnya. Nah, itu umat secara keseluruhan ya, kita di dunia ini umat Rasulullah berapa? Kalaupun se-Indonesia ini sepakat terhadap satu kesesatan, insya Allah ada ya, di negara lain umat Islam yang tidak sepakat dengan apa yang kita sepakati. Nah, ini artinya la tajtami'u ummati ala ad-dhalalah. Wallahu a'lam. Wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Berapa dirham? Kira-kira berapa dirham? Nah, ada yang mengatakan di sini
Sebelum itu ya, wa qala Qatadah bal huwa aidun ala sayyarah wal awwal aqwa. Jadi kalau Imam Qatadah mengatakan itu jual beli itu tidak terjadi antara saudara Yusuf dengan yang wakanu minaz zahidin itu adalah sayyarah. Imam Qatadah mengatakan itu. Tapi Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan apa? Al awwal al aqwa. Justru pendapat yang minaz zahidin itu adalah saudara Yusuf itu lebih kuat. Dari segi maknanya memang lebih kuat. Kalau as-sayyaro pasti kepinginnya apa? Dengan harga mahal, ini nemu terus. Dan mereka menginginkan itu. Kalau enggak kan ditinggal saja. Ya. Nah, ini ada dua makna seperti itu ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir al-aqwa al-awwal. Nah, berapa dirham? Nah, wa syarahu bisamanin baksin darohima, ma'dudah. Ma'dudah ini apa maksudnya di sini? Ya bisa dihitung lah ya. Nah, kalau ghairu ma'dud itu kan yang tidak bisa dihitung ya. Fa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu ba'ahu bi ishrina dirham. 20 dirham saja. Riwayat dari Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Abbas iktasamuha dirhamaini, masing-masing dapat 2 dirham. Wa qala Mujahid isnani wa ishruna dirham. Mujahid mengatakan 22 dirham. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq wa Ikrimah arba'una dirham, 40 dirham. Ada juga kenapa wa qala Duhaq fi qawlihi wa kanu fihi minaz zahidin dzalika annahum lam ya'lamu nubuwatahu wa manzilatahu indallahi azza wa jalla. Ya. Jadi ya hanya segitu saja, dirham ma'dudah dengan harga yang sangat murah. Nah, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Nabi Yusuf ini. Terakhir disebutkan di sini ya. Setelah itu siapa yang membeli setelah itu? Kan berarti sudah sampai Mesir ya, sudah sampai Mesir. Nah, perjalanan kira-kira berapa lama ya antara tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam sampai ke Mesir ini. Ya. Wallahu alam, kalau Palestina dengan Mesir kan dekat ya. Ya. Kalau jalur Gaza sekarang yang ditutup kan perbatasan dengan Mesir. Nah, dengan Mesir ya. Intinya sampai sana dibeli oleh Aziz ya. Wallahu alam, fashtarahul maliku wa kana musliman. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir begitu. Nah, nanti ada cerita sebenarnya rajanya bukan beliau. Beliau ini adalah Aziz. Aziz ini wazir. Wazir. Rajanya bukan beliau, ya. Karena nanti ada ungkapan maka liya'khudha akhahu fi dinil malik kan gitu ya. Ini Aziz. Ya. Nanti kalau disebutkan di sini fashtarahul maliku wa kana musliman, yang dimaksudkan di sini adalah Aziz ini ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ini ya. Betul? 1 menit lagi. Karena 1 menit lagi kita akan masuk ke tema yang berikutnya ya. Dan semakin menarik ceritanya kan. Siapa istri Aziz dan bagaimana pergaulannya. Nabi Yusuf kapan diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa yang terjadi di istana. Insyaallah kita akan lanjutkan cerita pada episode yang seterusnya, insya Allah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa tilawatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya qadiyal hajat ikdi hajatina wa hajati abaina wa ummahatina wa hajati ma'hadina ma'hadaril ukhuwah wa hajati ma'ahidil muslimin. Ya qadiyal hajat Allahumma yassirna wa la tu'assir alaina fa inna kulla asirin indaka yasir. Allahumma rafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal kuruna wa ghairaha ma la yarfa'uhu ghairuka ya qawiyyu ya matin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.